Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bersama dengan Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Saya Pendeta Maria Puspitasari akan membersamai Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menikmati firman Tuhan melalui renungan di hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kisah seorang bapak tua yang sudah melewati atau menjalani masa pensiun datang ke sebuah bank dan menuju teller. Lalu kemudian dia berkata pada petugas teller itu bahwa pada hari itu ia akan mengambil uang 100.000 dari tabungannya. Lalu petugas teller mengatakan bahwa untuk uang 100.000 atau uang di bawah 1 juta tidak bisa menggunakan bank langsung. Tetapi bapak itu diminta untuk menggunakan ATM. Dan bapak itu tahu bahwa ia tidak mempunyai kartu ATM atau tidak mempunyai opsi ATM. Maka diam sebentar dia, lalu duduk di tempat tunggu. Tidak berapa lama dia datang lagi dan berkata, "Mbak, saya mau ambil uang 1 juta dari tabungan saya." Lalu dengan segera petugas teller itu melakukan pelayanan kepada bapak itu. 1 juta diberikan kepada bapak itu. Tidak berapa lama dia menghitung uangnya, kemudian dia mengambil uang 100.000 dan dia berkata kepada petugas teller, "Mbak, saya ambil uang 100.000 ini dan 900-nya saya tabung kembali." Dan petugas teller itu pun tersenyum dan mengatakan, "Bapak sungguh cerdas." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup kita menemui banyak hal, menemui peristiwa, pengalaman, cerita yang mungkin itu membuat kita mendapatkan kesulitan dan tantangan. Dan alih-alih kita menyelesaikan tantangan itu, tidak sedikit dari kita yang kemudian mundur. Bisa jadi marah, kemudian merasa bahwa situasi itu mengganggunya, situasi itu menekannya, situasi itu tidak mengetahui kondisinya. Tapi lucu sih bapak ini. Bapak ini tahu bahwa ia memiliki kelemahan di dalam bank yang modern. Dia seperti pengguna atau nasabah-nasabah lawas yang harus datang ke teller, ke bank, lalu mengadakan transaksi. Bapak itu tahu kelemahannya dan tahu aturan yang ada. Tapi kita lihat bapak itu tidak protes, tidak marah-marah, atau kemudian tidak pulang dengan ngedumel dan merasa tertekan. Tetapi bapak itu dengan tenang, kemudian menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya. Cukup kreatif, inovatif. Dan apa yang dilakukannya itu bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa sekaligus juga ia tidak melanggar aturan dari bank itu. Dia tidak mencoba untuk membongkar, mengubah, atau kemudian tidak peduli pada aturan-aturan di bank itu. Dia mengikutinya, tetapi dia juga kemudian bisa menyelesaikannya dengan baik. Dalam hidup, tantangan, cerita, pengalaman yang tidak menyenangkan, itu tidak harus kita lawan dengan sikap semau kita. Tidak peduli pada tatanan, tidak peduli pada aturan. Yang penting tujuan kita tercapai. Atau kita ingin orang lain kemudian memberikan rasa iba pada kita, rasa kasihan, lalu kemudian kita dibiarkan untuk melakukan apapun juga. Tidak, kreativitas, inovasi dalam hidup tetap harus mencerminkan sebagai tindakan orang-orang benar yang menghargai tatanan dan aturan. Dan ketika kita bersikap seperti itu, sesungguhnya kita sudah menjalankan apa yang Tuhan percaya bagi hidup kita. Sebagaimana kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 yang saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang oleh firman Tuhan ini bisa melampaui hidup, menjalani hidup dengan penuh kreatif, inovatif, tanpa kehilangan jati diri sebagai garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita diminta untuk tidak lepas dari kehidupan dunia, tidak menghindar dari kehidupan dunia, atau menyingkir, mengasingkan diri. Tidak. Melalui bacaan ini kita justru diminta ada di dalam dunia, tinggal di dalam dunia. Tetapi bukan sebagai follower yang mengikuti arus tanpa mengetahui mau kemana arus itu. Atau kemudian melawan arus, yang penting saya berbeda dengan yang lain. Saya tidak sama dengan yang lain. Saya juga punya kekuatan, tidak. Tetapi dalam hidup ini harus bertanggung jawab. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu harus memberi pengaruh yang baik pada semua orang. Sebagaimana garam. Meskipun sedikit, tetapi kalau konsisten, komitmen, penuh integritas, dilakukan dengan ketulusan hati, akan menjadi rasa yang menyegarkan bagi banyak orang, mempengaruhi banyak orang. Dan juga kita diminta untuk menjadi terang, bukan terlibat dalam kegelapan, hanyut dalam kegelapan, atau menyingkir, tetapi setidaknya dengan terang kita yang sederhana, kita diminta untuk menjadi penerang. Sehingga setiap orang yang bersama dengan kita tahu mana arah yang benar, tahu mana arah yang sesungguhnya. Mari padangmu sorotna, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati.